Dan dulu ketika belum gabung MTR, bener-bener kena ya Pak, mental dan sebagainya, jadi lemah gitu ya? Sangat. Sangat. Jadi, langkah apa yang kita mau ke depan itu sampai bingung. Apa ya ini? Mau memacu marketing, lagi situasi kayak gini. Iya. Mau apa itu, nggertak si abang juga. Caranya gimana pakai? Kalau sekarang malah kita cari. Tadi asal berapa hari nggak ini sawian, sehat selalu, tetap sukses, bahagia ya. Oh sangat kayak gitu. Relax gitu. Ya, relax banget. Satu hal yang nggak bisa dinilai dari kehidupan adalah ketenangan, kebahagiaan, beban. Jadi seberapapun harta seseorang, tapi kalau beban batinnya itu ini, ya nggak bisa. Ketawa pun juga nggak bisa. Inner beauty-nya nggak keluar. Sekarang itu karena posisi saya nggak, walaupun utang belum selesai, tapi saya menganggap itu udah clear. Saya menganggap itu udah clear, jadi kayak nggak ada beban aja, santai aja. Santai aja, bener-bener jauh aja. Jauh berbeda dengan sebelumnya ya Pak ya? Makanya kalau saya tadi itu di bawah saya cerita, ini kalau saya cerita dengan orang yang nggak di MTR, pasti dikira lebay. Tapi saya bukti-bukti itu otentik. Bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana itu saya simpen semua file-file WA itu saya simpen semua supaya nanti itu bahwa kita nggak cuman ngomong doang, nggak cuman sekedar dikira lebay, dikira ngarang cerita. Masya Allah, demi Allah, benar-benar original. Iya. Pak Mahmud boleh tahu nggak utang awalnya berapa Pak totalnya? Totalnya 10,6 M ya. 10,6 miliar. Ya 10,6 miliar. Dapat Unlogic 2 bulan ini berturut-turut clear. Oke. Udah mengurangi 2,5 M. Berkurang 2,5 miliar dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini. Boleh diceritakan nggak Pak itu gimana? Kok bisa gitu Pak? Pertama, ketika saya berhenti, seperti yang pembelajaran di TBE untuk tetap silaturahim ke apa pun, saya juga ceritain ke orang abang bahwa apapun alasannya ya saya terima kasih, pernah support, pernah ini tuh saya nggak bisa lupain juga. Secara manusiawi ya habluminanas ya saya tetap bilang thank you. Tapi secara akidah ya karena itu ternyata terlarang dan sangat dilaknat sama Allah dan dikutuk oleh Nabi, itu saya nggak bisa ini, jadi saya harus berhenti. Dan ketika berhenti itu secara logika saya udah nggak bisa mau caranya gimana, tapi saya masih ingat pokoknya biar aja Allah nanti akan selesaikan dengan caranya sendiri. Fokus kita itu cuman dakwah itu nggak harus dengan ceramah juga bukan juga. Salah satu yang seperti ketika kita sudah tahu TBE, saya silaturahim dengan customer saya, dengan saudara saya Pak Wandi di Sragen itu. Sampai saya bilang, karena beliau juga punya utang di dunia perbankan, ya saya cerita bahwa bahkan kemarin ikut TBE di Jogja itu saya bayarin dulu. Saya bilang, kalau sampai nggak ada manfaatnya, nggak usah balikin. Nggak usah. Jadi semua kemarin saya bayarin dulu. Nggak usah balikin. Karena Bapak udah merasakan ya. Saya pokoknya nggak usah balikin. Jadi waktu itu saya bayar 10 juta plus kamarnya. Saya bayar duluan. Pokoknya Pak E, saya manggilkan Pak E, kalau sampai ini nggak ada manfaatnya, nggak usah balikin. Ketika singkat cerita, ketika saya berkunjung ke sana, langsung pelukan, luar biasa, sangat bermanfaat. Itu rasanya gimana ya? Wah, sudah nggak bisa ya itu tadi. Sekarang itu kalau saya sama-sama pengusaha yang Muslim, saya akan seperti itu. Kayak kemarin di Solo juga mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk ikut TBE sama PBTR. Saudara saya yang di Solo itu juga customer juga, Pak Edi sama putranya. Saya garansi kalau Bang Angga, saya tulis loh. Kalau sampai nanti nggak ada manfaatnya ikut TBE dan PBTR ini saya kasih duit loh. Saya tulis.
Oh, masalah. 5 juta nih. Ini kalau ini sampai ini saya tanda tangan saya nih. Pegang ini. Kalau sampai nanti nggak ada manfaatnya, saya bilang kayak gitu. Saya kalau sampai nggak ada manfaatnya, saya kasih. Itu garansi saya. Jadi nanti kalau saya ceritakan nanti panjang lebar. Saya juga cerita dengan kondisi saya dulu. Sekarang lihat aja, aku enjoy kayak gini. Utang saya belum, tapi saya lihat dong kayak gitu. Enjoy banget. Intinya Bapak juga ingin beliau merasakan ya apa yang Bapak rasakan. Saya pengen merasakan. Ternyata beliau itu juga udah lama, cuman nggak tahu cara bagaimana ya. Saya rasa pengusaha-pengusaha Muslim yang lain juga, saya rasa juga mungkin karena apa itu namanya gunung es yang mungkin di dalamnya itu aslinya juga mereka pengen keluar juga, cuman karena nggak tahu caranya kemana ya ini harusnya ya. Itu saya rasa ternyata banyak sekitar kita pengusaha banyak yang terjebak utang gitu ya Pak ya. Kalau dilihat dari ini saya rasa cuman karena mungkin nggak tahu apa itu caranya harus lari kemana nih, apa itu namanya posisi penyelesaian itu harus kemana, itu akhirnya menutup diri gitu ya Pak. Menutup diri seolah-olah aib gitu ya. Aku dulu juga gitu. Dulu juga merasa gitu ya. Jadi tapi Bapak setelah di MTR ternyata utang itu bukan suatu hal yang harus di ini ya Pak ya, ditutup-tutupi gitu ya? Nggak perlu, biasa-biasa aja. Dan satu hal yang nggak bisa dinilai dari kehidupan adalah ketenangan, kebahagiaan, beban. Jadi seberapapun harta seseorang, tapi kalau beban batinnya itu ini, ya nggak bisa. Ketawa pun juga nggak bisa. Inner beauty-nya nggak keluar. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, terus apa itu kita sudah tahu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, ya kita enjoy aja, hanya enjoy. Kan orang MTR maunya enjoy aja. Orangnya enjoy aja. Jadi apa itu namanya, yang nggak bisa dinilai rasa kebahagiaan itu, ya itu. Karena beban psikologis, beban batin itu kan orang lain nggak bisa, hanya diri kita. Dan diri kita kalau nggak tahu apa itu cara atau tempat atau komunitas atau ilmu yang pas untuk itu, ada dua hal. Kalau nggak kuat pikirannya, kuat batinnya, kadang fisiknya sakit-sakitan. Kuat fisiknya, ada kalinya batin sama pikirannya lemah. Saya rasa itu hanya itu aja yang apa itu namanya, hanya harus gabung MTR. Dan dulu ketika belum gabung MTR bener-bener kena ya Pak, mental dan sebagainya jadi lemah gitu ya. Sangat. Jadi langkah apa yang kita mau ke depan itu sampai bingung. Apa ya ini? Mau memacu marketing lagi situasi kayak gini, mau apa itu nggertak si abang juga caranya gimana pakai. Kalau sekarang malah kita cari. Tadi asal berapa hari nggak ini sawi ya, sehat selalu, tetap sukses, bahagia ya. Sangat kayak gitu. Relax gitu. Relax banget. Baik. PBE baru sudah ikut. Bapak event apa lagi Pak selain PBE pernah ikut? PBTR itu luar biasa. PBTR ya? Jadi kayak gini. PBTR bulan TBE apa? TBE itu kayak semacam menyingkap sesuatu hijab. Selama ini misalnya ini kita antara tahu bahwa di situ ada saudara kita. Cuman ada singkat. Begitu ini terbuka, oh ya Allah ternyata ada. Begitu juga di PBTR adalah ilmu yang luar biasa, yang bagaimana kita menyikapi step kita, mental kita, cara menyelesaikan persoalan-persoalan hutang-hutang kita, apa itu tanpa kita harus terbebani dengan pikiran itu. Di situ dikupas habis. Di PBTR apa Pak? Bapak dapat sesuatu? Satu hal yang apa itu merubah pola kemarin. Begitu pulang dari PBTR itu pertama saya kumpulkan karyawan. Jadi pertama saya harus memulai memantaskan diri untuk kita ditolong Allah.
Selain dakwah, saya kemarin tuh membebaskan seluruh hutang-hutang karyawan saya. Masya Allah. Saya nggak hitung lagi udah ada berapa ini. Jadi ada yang hutang berapa puluh juta, dan itu udah pokoknya saya nggak hitung, semua saya bebaskan. Saya bebaskan, saya kumpulkan semuanya. Jadi satu hal, selama 16 tahun saya bisnis, selama ini kita meeting cuman bagaimana strategi kita, bagaimana meningkatkan omset kita, bagaimana ngambil margin, bagaimana hanya berkutat di itu terus, tanpa berpikir bahwa pohon kehidupan rezeki itu Allah yang punya. Akhirnya kemarin saya rubah, sekarang saya rubah. Jadi kemarin tuh tanggal berapa? Jadi visi misi perusahaan kita sekarang udah beda. Jadi kita balik. Nah, jadi kita bagaimana kita memantaskan diri supaya kita mampu bertahan, ditolong Allah, kayak gitu. Jadi kemarin saya anjurkan, selain saya hapuskan, udah pokoknya seluruh saya hapuskan semuanya. Ada berapa orang kayak itu udah sampai istri saya, ini dihapus semua apa? Ya dihapus semua. Kalau kita pengen menanam buah kebaikan, ya kita harus kayak gitu. Jadi semua saya ini buku hutang itu langsung saya sobek. Saya nggak udah saya sobek aja. Masya Allah. Terus seperti yang ini dari ilmu PPTR, memantaskan diri. Saya bersyukur bisa berhenti merokok. Oh, merokok udah berhenti. Dari PPTR itu. Wasilahnya dari Pak Surya itu, Pak Surya yang Solo Tigo. Alhamdulillah. Sangat bersyukur. Padahal selama ini sulit banget gitu ya. Sangat sulit. Ngopi habis makan yang ngerokok, habis ngopi yang ngerokok kayak gitu. Berarti udah dari semenjak ULC apa ya itu. Ya berhenti sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi itu tadi. Kalau diceritain nanti dikira lebih, tapi faktanya seperti itu gimana? Faktanya seperti itu. Berarti selain penyelesaian utang, Bapak juga mempraktekkan ilmu PBTR untuk bisnis Bapak ya? Bapak perbaiki tuh semua bisnis Bapak. Jadi kemarin tuh saya sudah nggak pakai, kemarin ada, Pak gimana ya, sekarang udah nggak ada untuk sementara ini, atau mungkin ini sudah nggak ada acara meeting untuk urusan bisnis dan duniawi dulu. Pokoknya sekarang fokus di sholat tepat waktu, bagaimana setiap kita denger adzan, pekerjaan berhenti. Udah itu aja kemarin. Setelah pulang dari PPTR, yang saya tekankan ke karyawan saya. Dan lalu gimana Pak respon karyawan dan semuanya? Ya. Kok bos saya sekarang berubah gitu? Gimana Pak? Ada satu hal yang kalau pemimpinnya benar, berkahnya biasanya juga ke bawah. Betul. Jadi cuman itu aja. Yang saya rasakan kayak gitu. Jadi kemarin itu cuman sholat tepat waktu. Begitu ada yang begitu buka kantor, diwakili 1-2 orang untuk berdoa sama Allah bahwa rezeki itu hak prerogatif Allah. Jadi kita harus menyongsongnya kayak gitu. Untuk kita mempunyai sebab, bahkan saya menceritakan hal yang pengalaman waktu saya kuliah. Jadi ketika saya kuliah itu saya tahu bahwa secara akademik saya kurang mumpuni. Cuman saya ingat betul bahwa sama persis dengan yang di PPTR. Biar Allah mempunyai sebab untuk nolong saya. Itu aja. Betul. Dari awalnya saya tahu bahwa secara akademik saya kurang mumpuni, tapi saya dari awal saya benar-benar saya pegang biar Allah mempunyai sebab untuk menolong saya dari aku sekolah dan kuliah ini. Itu dari awalnya. Nggak taunya setelah dari tahun 21 tahun ternyata ketemu ilmunya dia perjalanan hidup ya Pak? Perjalanan hidup. Baik Pak Mahmud. Bapak utang Bapak ini kan nggak sedikit ya Pak, 10 miliar. 6. Iya, 10,6 miliar. Itu jumlah yang lumayan fantastik gitu kan. Nah, bagi sebagian orang di luar sana bisa jadi ini bikin stres gitu Pak. Saking besarnya gitu. Itu gimana Pak, kok bisa sampai 10 miliar gitu loh?
Jadi apa itu namanya naluri sebagai pengusaha itu ada kalanya mengesampingkan sesuatu hal yang sifatnya agama. Walau mungkin cuman diri saya mungkin ya kayak gitu. Jadi asal ada peluang utang, asal ada peluang ini utang, bikin toko utang, bikin kantor utang. Saya pikir apa itu namanya utang untuk kerja terus saya banyak amanah, saya pikir nggak masalah, saya pikir kayak gitu. Ternyata setelah di TPE itu semua terbuka. Ternyata tidak ada hal apapun, tidak ada kepatuhan apapun kalau itu melanggar hukum Allah. Berarti bertambah terus sampai 10 miliar. Seperti di buku merah. Persis plek. Orang itu nggak ada. Dan itu kecanduan bener. Pertama kali utang berapa, Pak? Mulai dari berapa? Saya pertama kali ya. Waktu itu masih pakai zaman tahun 2009 KTA itu. 60 juta. 60 juta awalnya. Kredit tanpa anggunan. 60 juta. Masih ingat betul saya. Itu pertama kali. Batu namanya waktu itu karena saya belum ada anggunan dan waktu itu kredit tanpa anggunan KTA itu lagi merajalela, jadi ya memanfaatkan itu untuk ternyata setelah kita tahu kayak semacam bom waktu resiko akibat yang seperti tadi saya ceritain ternyata mengerikan. Mengerikan sekali. Kalau di logika ya nggak logika, tapi faktanya emang maksudnya kalau di loko nggak ada hubungannya emang kehidupan saya. Tapi bagi orang yang bermusahabah diri sebagai orang muslim tentu akan introspeksi. Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Mau sesehat apapun kalau badan kita meriang pasti ada yang nggak beres. Hidup juga kayak gitu. Kalau banyak goncangan, banyak sesuatu trouble, banyak sesuatu hal kerikil-kerikil, pasti juga ada yang nggak beres. Pasti ada sesuatu, nggak mungkin nggak aja. Pokoknya mau bilang aku nggak punya, pokoknya pasti ada seperti itu. Nggak mungkin nggak. Dulu berarti sebagai pebisnis ya, Pak Mahmud selalu secara logika gitu ya, berpikir, mengembangkan bisnis, berambisi, ingin bangun ini, bangun itu. Akhirnya apa? Larinya ke utang. Dan akhirnya nambah sampai 10 miliar gitu. Persis seperti di buku merah ini. Wah, di TPE itu. Ya persis plek udah nggak inilah. Kecanduan makin bertambah. Beban batin luar biasa, temperamennya berubah, semua pokoknya asal baca tabiat hutang ya di buku merah, ya itulah. Itu. Baik. Persis banget kayak gitu. Masalah Pak Mahmud. Nah, berarti sekarang dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan ya, dari bulan Juni, Juli, Agustus sampai sekarang. Nggak sama ya, Juni kan Juni akhir saya udah. Oh iya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ya. Nah, dari 10 miliar udah lumayan sekali di progresnya ya, udah berkurang kurang lebih 2 miliar ya, lebih 2,5 miliar. Nah, sekarang harapan Pak Mahmud apa nih, rencana Bapak ke depannya? Sekarang nih, untuk bisnis Bapak atau untuk kehidupan Bapak? Yang jelas kayak gini, kalau apa itu fokus di masalah hutang itu biar aja. Bagi saya, walaupun itu sebuah tantangan dan sebuah yang harus diselesaikan, tapi setelah kita tahu ilmunya, yang jangan menjadi sebuah beban. Kita karena udah tahu ilmunya ya Pak. Jadi kita fokus di bagaimana kita pengembangan bisnis kita yang secara halal. Karena apa itu namanya seperti pelajaran di TPE, umat Muslim, orang Islam itu didesain untuk nyari yang halal, yang melimpah tapi juga barokah, bukan hanya sekedar halal tapi melimpah aja, tapi halal melimpah juga barokah. Betul. Karena itu akan berefek ke nanti ke yaumul akhir, nanti di akhirat nanti. Jadi itu yang sekarang itu. Jadi sekarang setiap rezeki, setiap apapun lebih berhati-hati. Ini berefek enggak? Ini dari mana enggak? Cuman dagang juga enggak bisa main apa yang nanti ini takutnya beresiko. Nah itu jauh lebih hati-hati ya kayak gitu. Berbeda dengan dulu ya. Dulu tabrak terus gitu ya.
Saya malu kalau menceritakan kayak gitu nanti kalau dulu itu kadang Masya Allah ya nggak boleh diceritain lah nanti nggak patut juga jadi biarlah menjadi pelajaran buat saya dan ke depan. Yang jelas sekarang buat kaum muslimin seluruhnya dimanapun kita orang muslim itu didesain untuk yang nyari rezeki yang melimpah tapi juga barokah, bukan hanya melimpah aja. Amin. Desain dari Allah untuk orang muslimin itu seperti itu. Amin, betul. Nah, baik Pak Mahmud, selanjutnya di luar sana nih ya, banyak sekali para pengusaha, pebisnis seperti Pak Mahmud. Saat ini bisa jadi mereka sedang kebingungan luar biasa, Pak. Stres luar biasa, terjebak utang miliaran rupiah ya. Ada pesan nggak Pak untuk beliau ya, untuk mereka, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana? Apa yang harus mereka lakukan, Pak? Bagaimana mereka bisa keluar dari tekanan utang miliaran yang sebelumnya seperti Bapak gitu, Pak? Ada satu hal buat saudara-saudara saya dimanapun kaum muslimin yang mempunyai hutang, yang belum sadar tentang resiko hutang plus riba. Jadi ketika kita walaupun itu utang usaha untuk pengembangan bisnis, ternyata apapun alasannya kita yang tanda tangan, artinya kita konsekuensi kalau umur kita nggak tahu. Ya, jadi kalau kita suatu saat tidak ada, kalau tidak ada yang garansi utang, apalagi saya sebegitu kalau nggak ada yang garansi, harusnya nggak boleh ada yang berani mensolatkan. Kanjeng Nabi yang punya hutang nggak seberaja nggak berani mensolatkan kalau nggak ada yang garansi. Iya, betul. Berarti kalau ada yang mensolatkan tanpa ada yang garansi, sama aja itu melangkahi Kanjeng Nabi. Jadi saya rasa kita boleh mencari, kita boleh kaya raya, kita boleh mencari dunia sebanyak apa. Yang penting halal, melimpah juga barokah. Karena efeknya nanti akan ke depannya kita akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul akhir. Dan satu hal pokoknya masuk MTR 100% tidak bakal menyesal. Alhamdulillah, amin. Saya jadi jaminan. Jauhi kebiasaan berutang berarti. Iya, betul. Karena desain seperti yang di TB, desain orang Muslim umat Islam itu yang seperti saya bilang, boleh mencari yang halal, yang melimpah, tapi barokah. Baik, ya. Terus gini, Pak Mahmud. Lunasi utang itu kan dengan cara dibayar ya. Bayarnya itu kan pakai uang, nggak pakai daun. Iya. Nah, salah satu cara untuk dapetin uang ini kan dari bisnis gitu kan. Iya. Nah, gimana pendapat Pak Mahmud? Sebenarnya mungkin nggak sih Pak, pengusaha ini bisa ngembangin bisnisnya tanpa harus ngandelin utang gitu? Jadi mindset? Kalau dulu saya juga begitu, tapi faktanya dulu mikirnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya kemarin ikut MBUBB. Bagaimana saya di-upgrade di situ, bagaimana kita meng-upgrade jiwa kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang kita tulis menjadi doa. Jadi kalau kita mampu bisnis tanpa hutang, maka Allah juga akan menjadikan seperti itu. Tapi kalau pikiran kita, mindset kita bahwa harus dengan hutang, maka Allah juga akan menjadikan dengan hutang. Jadi kita bisnis, ya mindset kita, jiwa kita, ya harus jangan hutang. Itu aja. Oh, bagaimana? Kan Allah tadi udah jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangkakan sama Allah itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini kemarin saya ketika dulu saya kerja tahun 2000, saya masuk di salah satu perusahaan alat tulis juga. Saya waktu itu bagian marketing. Ya biasa, ketika orang lagi prihatin, saya nulis di selembar kertas buku harian. Bismillah, suatu saat kalau saya punya perusahaan yang besar, baik secara status maupun pendapatannya untuk kehidupan saya akan begini ini. Tulisan itu saya nggak tahu, yang jelas saya tulis tahun 2000. Dan bagi harian ya udah saya tutup gitu aja. Saya tutup gitu aja. Tahu apa yang terjadi? Tahun 2006 Allah menjadikan. Saya sampai
ya Allah ini kan tulisan aku. Yang dulu itu saya pikir ya orang nulis nama orang lagi prihatin dan apa hubungannya dengan yang tadi bilang bahwa apa itu namanya bahwa bisnis nggak harus dengan nggak harus kayak gitu. Apa yang kita pikirkan, kita sugestikan itu bisa terjadi kalau kita mensugestikan bahwa bisnis mampu dengan tidak hutang, ya bisa. Iya, sangat bisa. Toh nyatanya sekarang saya berhenti. Alhamdulillah, itu dia makanya. Terus sekarang saya berhenti dan semua berjalan, cash flow juga sekarang dan satu hal yang ini, pemilik rezeki itu kan Allah. Betul. Lah kalau kita sudah membela Allah, betul. Apa yang terjadi? Nggak perlu aku ceritain lah kalau kayak gitu. Justru betapa nikmatnya ya. Kemudian punya profit dari bisnis, kemudian nggak ada lagi harus dihabisin oleh pembayaran cicilan dan sebagainya betul. Gitu ya. Betul. Dan hati lebih tenang ya Pak ya. Seperti yang saya sudah luar biasa. Luar biasa. Nah ini makanya saya berkali-kali. Ini kalau saya cerita dengan orang mungkin bukan ini, dikira lebay. Tapi memang faktanya seperti itu mau gimana? Kadang saya itu faktanya seperti itu. Dan tadi malam juga saya cerita sama istri saya. Objektif aja Beb. Gimana melihat? Wah udah jauh luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik. Ini yang terakhir nih Pak Mahmud ya. Tadi udah ngobrol sama istri Bapak juga ya gitu. Saya ingin tahu nih Pak, menurut Bapak nih apa sih perbedaan Bapak sekarang dan Bapak yang dulu gitu Pak? Ada perubahan? Satu hal, mungkin sekarang nggak lebih gampang apa-apa marah. Jiwa saya lebih tenang. Apa itu namanya dalam artian sudah nggak gampang apa ya kalau orang Jawa itu kemerungsung gitu apa ya enggak ya pokoknya sekarang itu benar-benar enjoy. Saya udah nggak bisa ceritain kalau enjoy itu gimana sih. Kalau dulu itu karena sekarang sudah tahu step apa yang saya lakukan, apa yang harus saya fokuskan. Kalau kemarin sebelum saya berhenti dari dunia perbankan saya sampai bingung apalagi ya nih memulai dari mana dulu ya? Apa mulai kalau mau menyelesaikan hutang bank dari mana? Kalau bisnis lagi kayak gini, jadi campur aduk. Blunder gitu gimana sih? Blunder. Ke dalam pikiran itu blunder. Tapi setelah sekarang, ya saudara bisa lihat sendiri kan. Hubungan dengan keluarga gimana Pak sekarang? Dengan istri. Tadi malam saya udah saya ceritain kan. Begitu mesra ya. Udah saya ceritain. Bahkan sampai saya todong istri saya. Beb, nilai objektif aja. Jangan tendensius harinya karena nggak enak atau pokoknya objektif. Nilai sekarang Papa gimana? Ya tadi udah saya ceritain. Sudah perubahannya luar biasa kayak gitu. Baik Pak Mahmud ya. Pak Mahmud, ini sangat menginspirasi sekali ya, sangat luar biasa kisahnya ya. Insya Allah, saya mendoakan juga mudah-mudahan selalu berkelimpahan berkah ya. Amin ya Allah. Bisnisnya juga lancar, keluarga makin harmonis, dan Insya Allah ajamnya yang pernah diajamkan, Insya Allah segera Allah kabulkan. Amin. Amin. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan dengan pemirsa terakhir kalinya? Bagi sahabat saya dimanapun, saudara-saudara yang seiman, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun, kita boleh mencari rezeki yang halal, melimpah, juga barokah. Jadi berhenti dari hutang plus riba karena resikonya luar biasa buat kehidupan kita. Baik sekarang maupun kelak di yaumul akhir. Jadi masuk di MTR 100% tidak salah. Karena disitulah bagaimana ilmu menyelesaikan dalam hutang maupun dalam hal merubah diri kita menjadi pribadi muslim yang luar biasa. Yang enjoy, yang menghadapi kehidupan itu ya ketawa gini aja. Kalau pengen merasakan, silakan gabung aja. Saya tidak menyesal dan saya udah mengikuti 3 sesi dan sangat tidak menyesal.
Kenapa nggak dari dulu gitu ya Pak ya? Nggak dari dulu. Allah baru kasih jawaban baru Juni tanggal 29 kemarin. Iya, masalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Mahmud. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat bangga sekali nih bisa berbincang dengan Bapak ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah bagi saya juga ini sangat banyak pelajaran ya, dari obrolan ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Begitu juga dengan teman-teman di luar sana, insya Allah ikut mendoakan Bapak juga ya. Amin, insya Allah. Terima kasih doanya. Ya, baik. Alhamdulillah Alamin, para sahabat pengusaha MTR dimanapun berada, termasuk warga-warga MTR juga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah demikianlah apa istilahnya diskusi kita dengan Pak Mahmud. Ya, insya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik ya. Dari utang mulai dari 10 miliar, 10,6 miliar bahkan ya. Dan dalam kurun waktu 2 bulan beliau mendapatkan pertolongan Allah itu bisa kurang lebih 2,5 miliar. Ini sangat luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan perbincangan kesempatan ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Saya mohon maaf kalau ada salah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di podcast Lunas Utang Miliaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.